Pemirsa, jumpa lagi dalam spesial interview bersama saya, Claudius Bukan. Hampir 3 bulan para siswa belajar di rumah. Belajar tanpa tatap muka dengan fasilitas serba terbatas tentu saja tidak mudah. Belum lagi kalau kita bicara soal kualitas akademi, interaksi sosial, dan pengembangan karakter. Bagaimana pandangan, catatan, dan rekomendasi para guru? Saya ajak Anda menemui Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Profesor Unifa Rosidi. Bu Uni, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sama-sama. Sehat, Bu? Alhamdulillah, dan ini pertama kali saya keluar datang ke studio ya, ke Berita Satu. Jadi selama ini di rumah? Di rumah, tapi aktivitasnya sangat padat karena ternyata banyak pembelajaran yang bisa kita peroleh, interaksi dengan guru, terutama di daerah, itu juga sangat intensif. Jadi kami hampir dari waktu ke waktu mendiskusikan banyak hal. Di samping itu juga dengan ngajar itu tetap dilakukan. Jadi teknologi membawa manfaat ya? Salah satu manfaat teknologi yang memudahkan proses belajar mengajar, Ibu? Membuka akses yang sangat luas sebenarnya. Kalau kita sangat memberi perhatian karena situasi pandemi ini, sebenarnya teknologi itu membuka akses yang sangat luas sekaligus mendorong peningkatan mutu. Jadi demokratisasi pengetahuan terjadi karena adanya keterbukaan akses. Dan ini saatnya semua orang berpikir bagaimana kita mendorong ketertinggalan menuju paling tidak kesamaan atau mendekati sama dari mereka yang selama ini seolah-olah mendapatkan eksklusivisme di dalam akses dan lain sebagainya. Nah, tapi sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin bicara soal anak nih. Ini anak hasil penelitian dari KPAI, hampir 80% tuh merasa, wah belajar di rumah ini sesuatu yang memberatkan. Gitu. Catatan dari guru gimana, Bu? Ya, kami juga membuat penelitian-penelitian. Tepatnya survei. Survei kami itu kami lakukan secara periodik. Ada survei yang sifatnya untuk melihat persepsi, ada survei yang kami ingin memetakan bagaimana sih sebenarnya refleksi guru gitu. Jadi kami juga 85,5% itu orang tua merasa sangat cemas kalau anaknya sekolah. Di sisi lain, anak-anak rindu untuk ke sekolah. Itu sesuatu yang sangat bisa difahami. Tetapi kalau kita telusuri lebih dalam, rindu itu adalah apakah dia rindu suasana belajar, bertemu dengan teman-teman, bertemu di kelas, bertemu dengan gurunya gitu dan lain sebagainya. Itu saya kira memerlukan penelusuran yang lebih dalam. Intinya memang ada yang dirindukan oleh anak-anak, ada yang lepas dari anak-anak, yaitu suasana belajar. Dan itu menurut saya catatan yang sangat bagus. Ini hasil pembicaraan saya dengan, kebetulan anak saya juga di SMA ya beberapa, lalu teman-temannya hasil ngobrol-ngobrol santai, mereka bilang, wah kadang tugas yang diberikan oleh guru itu banyak sekali dan lebih banyak dari ketika mereka ikut sekolah di sekolah. Ya. Ini mungkin apa karena guru belum punya metode yang cocok di saat pandemi atau bagaimana? Ya, ini persoalan pandemi yang menghantam di semua aspek kehidupan termasuk pendidikan itu dirasakan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan sistem pendidikan kita belum membiasakan guru mendorong untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dan bagaimana mendesain, melaksanakan termasuk di dalam membagi tugas. Nah, ini kesempatan yang baik. Seharusnya memang sudah disiapkan bagaimana sih sebenarnya yang kami sebut, PGRI sebut sebagai kurikulum atau pembelajaran yang aplikatif dan praktis supaya siswa tidak merasa terbebani, tapi inti pembelajaran dapat sampai. Ya, ini adalah sebuah autokritik, refleksi bagi kita semua, dan terutama di dalam sistem pendidikan kita harus berubah. Selama ini mau training maupun bentuk-bentuk penyiapan kurikulum maupun pembelajaran itu face to face. Jadi begitu jarak jauh, kaget nih. Bukan agak kaget lagi, kaget. Kalau menurut survei juga yang diadakan oleh Rumah Belajar misalnya, sebelum pandemi itu guru-guru yang mempunyai keahlian itu
baru sampai 20%-an. Selebihnya yang mengenal IT sebagai modal pembelajaran itu sekitar 47, 8 sampai 50. Artinya ada ruang sebenarnya, ada ruang bagi kita untuk menata. Jadi ini saatnya tidak untuk menyalahkan, tapi untuk membenahi. Apa perlu dipikirkan bagaimana metode guru supaya ketika menyampaikan pelajaran itu tidak sekedar semata-mata katakanlah 80% tugas tapi perlu tatap muka, Bu. Tatap muka lewat teknologi yang saya sampaikan tadi. Kita bahas segmen berikut. Pemirsa, tetaplah di Special Interview. Sudah ada tanggapan dari Kemendikbud menyusun kurikulum yang adaptif dengan ini ya? Bagi kami sebenarnya yang kami beri catatan adalah harus melibatkan para ahlinya betul-betul.